Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tema 7 subtema 1 nih pada pembelajaran tematik kelas 3. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru ingin mengingatkan kembali 3M-nya selalu harus dilaksanakan. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, agar pandemi ini cepat berlalu atau cepat berakhir. Kita jadi bisa kembali sama-sama untuk belajar di kelas, di sekolah ya. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Nah, inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam. Nah, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Nah, mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Nah, mari kita masuk ke pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama. Nah, di sini Beni, Edo, Siti, dan Dayu sedang berkumpul di teras rumah. Nah, Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Nah, Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-teman lagu tersebut berjudul Rotiku. Nih ada lagu ya berjudul Rotiku karya Teh Mahmud. Di sini kita akan belajar tentang pola irama lagu. Nah, lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Apa sih pola irama itu? Nah, dilihat. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Nah, ini disebut pola irama. Nah, pola irama biasanya muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, dalam lagu Rotiku, kamu akan menemukan pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Nah, warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Nah, ini kan warnanya ada yang hijau, ada yang ungu, pink, biru. Ini menandakan bahwa setiap lagu itu menunjukkan pola irama yang berbeda. Nah, di sini biasa aja ya Ibu Guru skip lagunya ya. Nah, kalian yang perlu tahu itu adalah pola irama itu apa dan siapa sih pengarang lagu Rotiku. Biasanya suka Ibu Guru keluarkan di ujian ya. Nah, selanjutnya Siti menunjukkan sebuah teks bacaan, isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti dari teknologi pangan? Nah, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nah, di sini ada teksnya nih. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Nah, semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Nah, hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk.
Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat busuk. Nah, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan yang tadi. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nah, teknologi pangan ini dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Nah, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat diubah menjadi atau dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Nah, teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, pada teks ini berbicara tentang teknologi pangan. Nah, teknologi pangan kegunaannya untuk apa sih? Yang tadi, untuk mengolah makanan agar bisa dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama. Kayak tadi kan ada kedelai. Kalau misalkan kedelai didiemin aja tidak diolah, itu akan busuk. Makanya kedelai itu bisa diolah menjadi tahu, bisa diolah menjadi kecap, tempe, terus tadi susu sapi juga dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, keju itu kan bisa dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama, ya. Nah, makanya teknologi pangan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan. Teknologi pangan mengolah makanan agar menjadi tahan lama. Nah, pada halaman 7 nanti ada pertanyaan tuh. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Itu nanti bisa kalian isi sendiri ya. Apa arti dari pangan? Tadi pangan apa? Pangan artinya adalah makanan. Dan selanjutnya bisa kalian isi sendiri ya. Nah, selanjutnya Ibu Edo itu sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-temannya untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Nah, cara membuat tahu itu cukup mudah. Pertama, Ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, di sini kita akan belajar tentang luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, dilihat nih. Di sini ada kain A, selanjutnya ada kain B. Nah, di sini ada satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar nih, lihat nih ya. Nah, banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Nah, sudah belajar sebelumnya sama Ibu Guru ya. Nah, luas itu tadi yang kemarin kan Ibu Guru belajar luas persegi panjang ya, sama seperti ini nih contohnya nih. Yang menutupi semua bagian tempat cetakan tahu ini disebut adalah luas tempat tersebut. Nah, menggunakan satuan luas biasanya menggunakan apa sih? Menggunakan persegi. Nah, ini persegi satuan luas. Nah, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyaknya satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, tadi ya udah Ibu Guru jelaskan ya. Nah, ini yang kain A berarti berapa sih luasnya? Berarti dia luasnya 8 satuan persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi karena terdiri dari 16 satuan persegi. Nah, ini kalian sudah paham karena sebelumnya sudah Ibu Guru jelaskan ya. Jadi luas itu tadi apa? Yang menutupi tanpa celah pada suatu tempat itu disebut luas. Nah, nih itu kan tanpa celah ya. Nah, luas itu dinyatakan oleh banyaknya satuan persegi nih. Ini ada 16, ini ada 8. Nah, di sini kalian sudah paham ya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng nih. Nah, mereka tertarik nih melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, mereka mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Nah, Pak Sarip ini memiliki kolam ikan bandeng dan dia juga mengolah ikan bandeng menjadi ikan presto, bandeng presto, agar ikan bandengnya bisa lebih awet. Nah, Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya nih. Di sini ada teks tentang bandeng presto. Nah, dilihat. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Nah, pada teks bandeng presto ini kan terdapat kumpulan kalimat yang diberi warna yang berbeda-beda nih. Ada warna hijau, ada warna pink, ada warna biru. Nah, kumpulan kalimat-kalimat yang dalam satu warna ini disebut paragraf. Nah, ada berapa sih? Ada berapa buah paragraf pada teks Bandeng Presto ini? Berarti pada teks Bandeng Presto ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, setiap paragraf ini mengandung pokok pikiran. Nah, apa sih pokok pikiran? Nah, dilihat. Pokok pikiran adalah bagian dari paragraf yang merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Atau pokok pikiran adalah bagian yang penting dari sebuah paragraf karena bagian ini merupakan inti pembicaraan dari sebuah paragraf. Atau bisa dibilang pokok pikiran itu semacam kesimpulan. Jadi setiap paragraf ini pasti ada pokok pikirannya, ada kesimpulan yang dibicarakan pada paragraf pertama ini. Kesimpulannya apa nih? Informasinya apa nih yang diceritakan atau disampaikan pada setiap paragraf. Nah, di sini nanti ada latihannya. Kita lihat nih latihannya nih. Nah, latihannya itu bisa kalian lihat pada halaman 14. Di sini ada teks Bandeng Presto menceritakan tentang, nah, informasi pertama, informasi kedua, informasi ketiga. Nah, dilihat. Teks Bandeng Presto menceritakan tentang ikan bandeng yang dimasak menggunakan panci presto. Nah, informasi yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak merata. Jadi lunak, tulang-tulangnya tuh empuk, semua bisa kemakan. Nah, informasi yang ketiga, cara mengemas bandeng presto yang sudah matang. Nah, informasi pertama, informasi kedua, informasi ketiga itu bisa kalian lihat di teksnya ya. Nah, bisa dilihat nih. Ini sama aja pokok pikiran yang ada di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ya. Selanjutnya ada gerak dasar mengambang nih pada berenang nih, bisa kalian lihat di halaman 16. Gerak dasar mengambang. Nah, saat berenang diperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu nih, alat bantu seperti pelampung ya. Nah, cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada, tangan memegang papan luncur atau bana ini. Nanti bisa kita praktekkan nih. Kalian juga bisa praktekkan sendiri nih jika kalian lagi berlibur sama keluarga kalian untuk berenang. Bisa kalian praktekkan nih cara mengambang menggunakan pelampung ya. Bisa kalian lihat di halaman 16. Nah, selanjutnya Lani, Dayu, dan Siti itu sedang makan bersama nih. Lani, Dayu, Siti memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya nih, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Nah, Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Nah, semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Nah, setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Nah, setiap orang itu memiliki kesukaan makanan masing-masing. Kayak kamu sama teman kamu kesukaannya belum tentu sama.
Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika teman memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, pasti yang kita lakukan itu menghargai ya, memahami, menerima perbedaan tersebut. Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Nah, sikap memahami, menerima perbedaan kesukaan setiap orang ini sesuai dengan pengamalan Pancasila yang ketiga. Pancasila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, pengamalan sila ketiga Pancasila apalagi ya? Nah, pengamalan sila ketiga terdiri dari yang pertama nih, tidak saling memaksakan kehendak kepada orang lain. Tadi ya kita tidak perlu memaksakan. Kamu harus suka dengan apa yang saya suka, itu nggak perlu ya, nggak boleh. Kita harus menerima perbedaan kesukaan setiap orang. Nah, bersifat toleransi dan mudah memaafkan yang kedua. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok. Ini adalah sebagian dari contoh-contoh pengamalan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga nih. Di pembelajaran ketiga ada teks tentang hasil teknologi pangan. Nah, maka manusia itu butuh makanan terus menerus, bahkan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Nah, panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu nih, dicarilah cara agar makanan itu dapat bertahan lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai nih menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Nah, kacang kedelai ini bisa diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi bisa diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso dan sosis. Nah, teknologi pangan ini penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan di dalam kaleng atau di dalam plastik kedap udara. Nah, kedap udara itu maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Nah, agar apa sih? Agar tidak cepat busuk ya, atau tidak cepat basi. Proses penyimpanan dapat membuat makanan lebih awet. Nah, di sini ada hasil panen nih. Contohnya nih hasil panen kacang kedelai, hasil teknologi panennya tahu. Selanjutnya bisa kita tulis daging. Hasil teknologi pangannya apa? Sosis, bakso. Tadi ada mangga jadi manisan. Nah, selanjutnya bisa kalian isi sendiri ya. Nah, selanjutnya di sini ada Udin dan teman-temannya sedang mengukur luas tempe nih menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Nah, potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur yang tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga nih, lihat nih. Ini contohnya tadi tempe yang berbentuk persegi nih, bisa dipotong menjadi dua ya, menjadi segitiga. Yang ini adalah satuan luas, ini juga satuan luas. Nah, dua segitiga ini sama aja dengan satu satuan persegi yang tadi nih dipotong kan bisa jadi dua buah segitiga. Nah, digabungin pun dia menjadi satu buah persegi. Nah, di sini kita ada contoh soalnya, bisa kita lihat ya. Nah, latihan soal ini sudah Ibu Guru kasih juga ya kemarin ya waktu kita Google Meet. Nah, di sini hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, bisa dilihat nih berapa luasnya, berapa satuan persegi ya, dihitung aja 1, 2, 3, 4. Nah, ini 2 kan ada 2 bisa disebut satu satuan persegi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, berarti isinya adalah 5 satuan persegi. Selanjutnya kita hitung lagi 1, 2, 3. Nah, ini 2 segitiga bisa jadi satu persegi. 1 ini 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5 juga, ini 5 satuan persegi. Nah, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5 ini jadi satu persegi berarti 6 satuan persegi. Nah, pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 1, 2, 3 selesai. Semoga apa yang sudah Ibu Guru sampaikan bisa kalian pahami ya, bisa bermanfaat juga buat kalian nanti. Selanjutnya
Nah, tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 1, 2, dan 3 selesai ya. Dan next kita akan masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Seperti biasa nanti untuk latihan Ibu Guru share lagi di grup ya. Hari ini pembelajarannya Ibu Guru cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.